Ada satu kegentaran dalam diri saya selama ini. Saya tahu kalau kita ini dalam Kristus, kita diselamatkan, kita dipenuhi Roh Kudus, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan setiap hari. Dan beberapa tahun terakhir ini Tuhan benar-benar meremukkan hati saya. Saya harus belajar sungguh-sungguh mengenal kemauan dan keinginan Tuhan. Suatu hari, kalau Tuhan panggil saya didapati menjadi orang yang berkenan di hatinya. Karena akan menjadi percuma dan sia-sia belaka apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya kerjakan, apa yang saya kumpulkan, apa yang saya lakukan, menjadi percuma dan sia-sia kalau suatu hari saya didapatin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Didapati menjadi hamba yang jahat, tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Semua pelayanan kita ini akan menjadi sia-sia kalau Tuhan dapatin kita nggak berkenan di hatinya. Hari ini kita memang bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya menyenangkan Tuhan, yang kelihatannya menyukakan Tuhan. Apa benar menyukakan atau belum? Apakah kita ini sudah mengikuti standar isi hati Tuhan? Buat apa kita melakukan segala sesuatu kalau pusatnya pada diri sendiri, fokus pada diri sendiri, hanya untuk keuntungan diri sendiri, hanya memakai nama Tuhan? Hati saya beberapa kali dibuat gentar dan takut sama Tuhan. Apalagi beberapa minggu terakhir saya sakit, nggak tahu sakit masuk angin. Saya bilang, Tuhan, kok nggak sembuh-sembuh? Apa benar nih kalau Engkau panggil nih aku nih udah Kau dapatin layak di hadapan-Mu? Karena ternyata hidup ini bukan yang sekedar menjalani aktivitas hari-hari. Pelayanan juga bukan sekedar melakukan aktivitas hari-hari yang ditugaskan atau sudah dijadwal. Karena hidup kita ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan atau tidak? Tuhan diuntungkan apa tidak? Tuhan disukakan apa tidak? Saya mau belajar dari kehidupan dua orang ini. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, punya nama besar, tapi punya penilaian dalam hati Tuhan berbeda satu dengan yang lainnya. Buka sebentar di 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini berbicara tentang Saul. Tuhan telah memilih seorang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ketika Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul, instan Tuhan langsung gantikan seseorang yang didapatin lebih berkenan di hati Tuhan. Sekarang balik ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan karena apa? Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan dilakukan, melanggar ketetapan Tuhan, dan Tuhan terluka. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk menyingkirkan Saul, dan instan saat itu juga Allah langsung mengangkat Daud menjadi raja mereka. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku mendapatin Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ini yang penting. Orang yang melakukan kehendakku dan berkenan di dalam isi hatiku, kata Tuhan. Saya belajar terus, ternyata orang berkenan di hadapan Tuhan itu bukan berarti dia orang sempurna. Dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah mengalami kegagalan. Bahkan dia pernah mengalami masa-masa krisis seperti diremukkan dan dihancurkan seakan nggak bisa dipulihkan kembali. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kalau kita lihat dengan mata telanjang, dosa yang dilakukan Saul hanya dia mempersembahkan korban, memaksa karena harusnya Samuel yang mempersembahkan korban. Tapi Saul ngotot mempersembahkan korban karena demi rakyatnya, udah teriak-teriak supaya nama baiknya di mata rakyatnya itu terjaga baik. Tapi kalau kita ngelihat Daud ini banyak melakukan pelanggaran. Dia berzina, ngambil istri orang. Dia bukan berarti ngambil istri orang diizinin loh ya. Berzina, suaminya dibunuh. Tetapi yang membedakan adalah sikap hati mereka ini, dua orang ini, antara Saul dan Daud adalah sikap hatinya, dua-duanya berbeda. Saul ketika ditegur dia
pingin bela diri, pingin membenarkan dirinya, supaya nama baiknya di hadapan khalayak ramai itu tetap bagus. Karena fokusnya pada diri sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika ditegur Nabi Nathan, dia nggak bela dirinya, dia nangis di hadapan Tuhan, jerit sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Bahkan dia memohon jangan sampai Roh Kudus yang di dalam dirinya diambil, karena dia tahu hidupnya selama ini bergantung karena Tuhan. Hidupnya selama ini membangun keintiman dengan Tuhan. Daud tahu persis ketika roh Tuhan tidak ada pada dirinya, dia akan mengalami problem dan masalah yang tidak akan kunjung berakhir. Dia akan mengalami kegagalan dan kekalahan. Beda dengan apa yang diberikan Saul. Seseorang yang membedakan itu bukan karena mobil, penampilannya, atau apapun juga. Tapi penampilan fisik itu seringkali menipu. Tapi penampilan yang di dalam hati ini, yang Tuhan lihat, yang Tuhan perhitungkan, orang bisa kelihatan di luarnya kalem, tapi sebenarnya hatinya keras dan kasar. Seperti batu yang susah dibentuk dan dipulihkan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang memang kelihatannya kasar, keras, tapi hatinya itu lembut, mudah berubah. Balik kepada Tuhan yang suka yang lebih seperti itu. Bukan berarti kita harus berangasan liar, kasar, dan lain sebagainya. Kita harus tahu persis bahwa Tuhan menyukai orang-orang yang hatinya ini benar-benar gampang diproses, gampang diremukkan, gampang ditegur, gampang dinasihatin, tidak keras. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang memiliki masa lalu yang pahit, luka, sering dikecewakan, sering dimanfaatkan, dan lain sebagainya. Dan ujung hidupnya mereka menjadi orang-orang yang pernah dilukai, yang belum dipulihkan, ini menjadi orang-orang yang keras, gampang curigaan, gampang tersinggungan, marah, merasa benarnya sendiri, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang susah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ini mau didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hati kita itu harus lembut, mau dibentuk, diproses. Lembut, mau berubah. Ini yang membedakan orang Kristen yang dewasa dan Kristen kanak-kanak. Seharusnya setelah kita ini mengalami perjalanan bersama Tuhan setiap hari, Tuhan itu akan remukkan yang di dalam hati kita itu semakin mudah, lembut, diubah, supaya kita suatu hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena percuma saja apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita atau apapun saja yang kita kerjakan kelihatannya baik hari ini di pemandangan kita, di pemandangan orang lain, dan seakan-akan di pemandangan Tuhan baik. Tapi ujungnya suatu hari nanti kita ditolak, kita didapati menjadi hamba yang jahat, hamba yang tidak berkenan di hadapannya. Buat apa? Di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Langkah kita nih, kalau kita ini berkenan di hadapan Tuhan, itu ditetapkan. Ditetapkan itu sudah sudah pasti akan terjadi bahwa langkah kita ini menuju kepada semua kebajikan, semua kemurahan, semua anugerah, kasih karunia. Kalau kita ini dibawa dalam proses-proses yang tidak enak, perjalanan-perjalanan yang rumit, yang kelihatannya kacau, yang berantakan, sebenarnya Tuhan memang lagi remukkan saja. Nah, untuk didapati menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu, yang di dalam kita ini yang harus diremukkan. Tidak ada solusi lain. Diremukkan begitu rupa. Keakuan kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita harus diremukkan Tuhan. Kalau tidak, kita menjadi orang yang keras kepala. Pada dasarnya kita merasa benar sendiri. Pada dasarnya manusia itu merasa benar, idenya paling hebat, merasa jago, merasa mampu, merasa bisa. Padahal semuanya yang mereka miliki, semua keberhasilan yang dia capai adalah sebenarnya karena kekuatan kasih karunia Tuhan saja. Hanya karena hatinya keras, hatinya degil, merasa ini gara-gara usahaku, ini gara-gara pengalamanku, ini gara-gara kerja kerasku aku mau berhasil. Padahal karena kasih karunia Tuhan saja. Tuhan itu sanggup mengangkat seseorang dan sanggup menjatuhkan seseorang itu dengan mudah sekali. Tuhan itu sanggup memberkati orang itu dengan mudah sekali.
Tapi orang juga bisa menghancurkan seseorang dengan mudah sekali. Hari ini, dalam sisa umur hidup kita ini, apa yang kita mau kejar? Apa yang menjadi utama dalam kehidupan kita? Apa sungguh-sungguh Tuhan? Atau kemauan kita? Atau kesenangan kita yang kita kejar hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, supaya seakan-akan apa yang kita kerjakan dan lakukan itu di hadapan orang itu kelihatannya baik-baik saja. Padahal yang seharusnya menjadi yang utama dan terutama apa yang kita kerja dan apa yang kita lakukan harusnya menyenangkan Tuhan dahulu. Saya mau hidup saya suatu hari bertanggung jawab di hadapan Tuhan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-6, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitakan hikmat kepadaku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin. Batin ini manusia roh kita, spirit of man, manusia roh yang di dalam kita ini harus diisi kebenaran, harus diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan hukum-hukum Tuhan. Kalau yang di dalam ini benar nih, makanya yang di dalam ini kadang benar-benar harus diremukkan. Saya ngomong berkali-kali harus diremukkan. Kita ini kalau nggak diremukkan Tuhan, kita menjadi orang yang ego, orang yang sombong, pusatnya pada diri sendiri. Ini harus diremukkan. Nah, banyak orang nggak suka ketika mengalami proses peremukan itu karena menyakitkan, karena nggak enak. Apa yang saya sampaikan ini nggak populer, bukan khotbah yang populer yang disukain orang. Tapi ini akan membangun manusia roh kita yang di dalam ini benar-benar dimatikan penuh supaya pusat kehendak, kemauan hidup kita itu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita setiap hari harus berjalan dalam perkenanan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, harusnya Tuhan disenangkan dan Tuhan disukakan. Tapi berapa banyak? Coba renungkan masing-masing. Saya pun juga setiap hari merenung, Tuhan, sepanjang hari ini apa yang ku kerjakan, apa yang ku lakukan itu sudah menyenangkan hatimu atau belum sih Tuhan? Tuhan, perkataanku itu sudah berkenan di hadapanmu atau belum? Perlakuanku terhadap orang-orang di sekitarku ketika aku ketemu si A, si B, si C ini, sikapku, mulutku, perkataan sudah menyenangkan kau Tuhan belum? Atau aku merasa membanggakan diriku sendiri? Tuhan, ketika engkau panggil aku hari ini, engkau kira-kira dapatin aku nih melakukan semua kehendak-mu atau belum Tuhan? Dan tolong Roh Kudus berikan kemampuan aku untuk berjalan hidup didapatin berkenan di hadapan-Mu. Tiap hari saya ngomong sama Tuhan, saya minta kekuatan Tuhan, karena daging kita cenderung untuk melakukan dosa, melakukan hal yang enak, yang melakukan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Daging kita cenderungnya melakukan hal duniawi yang kelihatannya menyenangkan bagi semua keinginan kita, semua kemauan kita, semua perasaan kita maunya dipuaskan oleh semua hal yang sifatnya duniawi. Tapi kita harus setiap hari minta Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita maui, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita ini harus didapatin kudus, suci, berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu perlu pikul salib, sangkal diri. Itu perlu proses peremukan sampai benar-benar kita diremukkan begitu rupa. Bersyukur Bapak Ibu kalau ngadapin masalah-masalah apapun itu hari ini. Ada orang mengalami masalah keluarganya rumit, kacau, berantakan bertahun-tahun. Bisnisnya, keuangannya, pelayanannya, atau apapun juga. Kalau engkau menghadapi hal-hal yang rumit, yang ribet hari ini, itu adalah sekolah Roh Kudus yang diizinkan untuk meremukkan hatimu untuk balik kepada Tuhan. Sekarang yang jadi masalahnya, pilihanmu kemana? Kau memilih untuk merasa benar, merasa hebat, merasa sanggup, merasa bisa, merasa sudah melakukan semua ketetapan Tuhan, atau benar-benar kamu butuh Roh Kudus untuk didapatin bisa melakukan yang terbaik di pemandangan Tuhan. Itu penting. Banyak orang kalau ngadapin masalah, ngadapin tekanan, ngadapin konflik dengan orang lain, yang dituding salah, yang dituduh salah adalah orang lain, jarang mau koreksi diri. Hari ini adalah momen terbaik untuk bercermin kepada diri sendiri, mengkoreksi diri, menyelidikin sampai ke kedalaman hati.
Saya suka sekali dengan lagunya Pak Niko. Dan lagu ini kalau dinyanyikan sebenarnya tidak enak. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Suruh ngetes hati kita ini benar di hadapan Tuhan atau tidak. Suruh nguji Tuhan, benar apa tidak. Semua yang kita kerjakan, motivasi kita, kemauan kita, semua ini benar-benar di hadapan Tuhan apa tidak. Karena banyak seringkali daging kita ini lebih menonjol dan menguasain kok. Kita lebih pingin dikenal orang, pingin dilihat orang tampilannya. Tapi kalau kita kelihatan tampilan muka kita ini kelihatan baik dan benar di mata orang, tapi ujungnya ditolak Tuhan, ya menjadi percuma dan sia-sia. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, memang firmannya nggak enak didengar telinga, tapi ini sehat buat manusia rohmu. Kita semuanya didapatin suatu hari menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, tanpa terkecuali. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, dan kita menjadi hamba-hamba yang didapatin berkenan dan diundang masuk dalam meja perjamuan bersama Yesus Kristus Tuhan Raja kita yang maha mulia. Hari ini izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu sampai ke kedalaman yang tersembunyi itu. Saya sudah ngomong berkali-kali, kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, ngikutin saya, tahu nih persis. Kalau kita mau tahu diri kita yang sesungguhnya, yang aslinya kita tuh seperti apa, adalah pada waktu Bapak Ibu mengalami hal yang gak enak. Mobilmu mungkin ditabrak orang, kamu dituduh difitnah orang, tiba-tiba kamu dimaki dengan kata-kata kebun binatang sama orang lain. Reaksi yang di dalam hatimu itu apa kira-kira? Reaksi pertama itulah yang mencerminkan bahwa kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan itu seperti apa. Ada yang tenang, relax, enjoy, bersyukur, atau marah-marah pengen nyerang balik, ngamuk, nggak terima karena merasa direndahkan. Karena banyak orang Kristen menjadi raja dan Tuhan buat dirinya sendiri. Terbukti dari apa? Maka seringkali harga dirinya ketika direndahkan merasa terhina karena harga dirinya terlalu mahal. Memang seringkali harga diri kita harus diinjak-injak dulu supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang rendah hati. Kita harus direndahkan serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa merendahkan lagi. Kan udah rendah. Kita harus direndahkan begitu rupa supaya Tuhan bisa meninggikan kita. Waktu direndahkan, reaksi kita itu apa? Membela diri, merasa orang terhormat, orang kudus, orang suci, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan gemuk, hamba Tuhan kurus. Harus dihormati. Orang lain, ketika orang lain gak menghormati, ngamuk, marah, atau rileks saja. Karena kita tahu harga diri kita itu ada di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau hidup kita sudah dipulihkan Tuhan, orang mau merendahkan, orang mau memaki, orang mau menuduh, orang mau fitnah, karena kita tahu jati diri kita itu di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita nggak terlalu pusing, malah kita berdoa orang yang merendahkan, orang yang memusuhi, yang menuduh kita supaya nggak kena murka Tuhan. Tapi berapa banyak orang nggak terima dengan itu. Mereka nggak sadar bahwa setelah kita menjadi orang percaya terima Yesus, kita itu seperti menjadi budak di hadapan Tuhan, harus melakukan yang Tuhan mau. Dan budak itu sudah selesai waktunya, harusnya pembebasan. Dia nggak mau pergi, dia tetap melayani Tuhan, melayani tuannya karena dia mencintai tuannya. Itulah kita. Setelah kita lahir baru, hidup kita bukan diri kita sendiri, hidup kita adalah Kristus yang di dalam kita. Nah, kematian setiap hari, kematian daging kita setiap hari itu yang harusnya menguasai, bukan harga diri kita. Pengen dihormatin, dihargain, dipuja, disanjung. Saya malah ngeri kalau banyak orang puja saya. Tapi saya senang kalau orang gak muja saya. Karena semakin dipuji, semakin diagungkan, kita sering lupa diri. Merasa hebat, merasa mampu, merasa sanggup, merasa jago. Padahal semuanya karena kasih karunia Tuhan saja. Kadang sesekali memang kadang diizinkan Tuhan orang itu untuk mau gocoh kita, merendahkan kita supaya kita tetap sadar bahwa kita butuh Tuhan dan masih nginjek bumi. Supaya dapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan dan dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Akan menjadi percuma dan sia-sia semua pelayanan kita, semua yang kita kerjakan, semua niat baik, semua taburan kita, semua apapun yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia belaka kalau kita suatu hari
tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Umur kita semakin hari semakin bertambah. Umur kematian itu bisa datang kapan saja. Kita ngelihat kengerian-kengerian beberapa bulan kemarin kan ngeri itu. Kematian bisa datang kepada siapa saja, kapan saja. Apa benar ketika kita ini menghadap Tuhan didapatin berkenan? Atau selama ini kita manipulasi, ya memang kelihatannya berkenan sih di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan nggak tahu. Atau kita manipulasi segala macam supaya kita kelihatan baik di hadapan orang, dan belum tentu kelihatan baik di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Didapatin berkenan. Daud didapati menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan karena mau dibentuk, diproses, hatinya lembut. Beda dengan Saul, nggak terima, penuh iri hati. Bahkan Daud dikejar-kejar sama seluruh pasukan Israel untuk mau dibunuhnya karena iri hati dan sakit hati. Dulunya dia orang diurapin Tuhan, sekarang dirasukin roh jahat, dikejar-kejar pengen dibunuh. Tapi ujungnya mengerikan. Saul mati bunuh diri. Orang-orang yang tidak berkenan dengan Tuhan itu ujungnya mengerikan. Saul mati bunuh diri. Tapi Daud namanya terkenal sampai hari ini. Bahkan bangsa Israel hari ini memakai lambang benderanya adalah bintang Daud. Dan karena Daud, dari keturunan Daud, lahirnya Yesus Kristus Tuhan. Powerful sekali. Dampaknya itu powerful. Dampaknya buat setan itu menghancurkan sekali kalau kita ini didapati berkenan di hadapan Tuhan. Dan setan tahu persis ini. Orang-orang yang hatinya lembut, hati-hati mau dibentuk Tuhan itu, setan tahu persis kalau bisa dihancurkan dengan godaan, pencobaan segala macam. Tapi selama hatinya nempel kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Terus mengalami kemenangan. Dan orang-orang model yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan ini orang yang menghancurkan semua pekerjaan setan. Dipakai Tuhan double porsi urapannya. Kemurahan, favor, anugerah melimpah-limpah atas hidupnya. Putuskan hari ini apa yang harus kita kerjakan ini. Apa yang harus kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Atau yang sekedar menyenangkan ego dan keinginan kita. Saya mau didapatin berkenan. Dan saya berdoa bahwa ibu juga didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Udah nggak ada yang lain. Kalau ibu bekerja, lakukan yang terbaik. Bisnis, lakukan yang terbaik. Pelayanan, terlebih lagi. Motivasi hati harus dikuduskan, disucikan. Jangan hanya sekedar mengejar uang persembahan. Kalau hanya sekedar mengejar uang persembahan, jadi bisnismen pasti ngasilin duit. Ngejar uang orang-orang kaya dideketinya. Buat apa? Untuk apa coba? Kita harus benar-benar semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ngerti hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kalau kita didapati menyenangkan Tuhan, keturunanmu akan memiliki dampak besar buat bangsa dan negaramu. Dimanapun kau berada. Hidupmu akan memberi dampak besar atas perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Ini agak dalam dan tidak semua orang suka apa yang saya sampaikan ini. Ini perlu kematian daging kok setiap hari. Saya dimatikan. Saya ngomong ini, kan istri saya, keluarga saya ngelihat semua apa yang saya khotbahkan. Mereka suka dengerin khotbah saya. Dan mereka akan tes dulu. Lihat ini, yang ini hamba Tuhan ini ngomong benar apa enggak. Istri saya kan lihat tiap hari. Apa yang sekedar cuap-cuap pinter ngomong saja. Dia tahu itu. Semua keputusan yang saya ambil, sikap, menghadapi masalah segala macam, istri saya kan lihat, keluarga saya lihat. Saya kan didapati menjadi orang yang munafik ke. Pinter ngomong, gak pinter ngelakukan. Ini bagian dari proses kematian daging saya. Dan itu gak gampang. Gak semua hamba Tuhan mau khotbah seperti ini kok. Karena mati daging gak enak. Tapi ujungnya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Gak populer. Tapi saya mau semua orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu masih mendengarkan saya.
kita sama-sama didapati menjadi hamba-hamba yang berkenan, menyenangkan Raja kita. Nggak ada yang lain, tujuannya itu tok. Menyenangkan Tuhan, nggak ada yang lain. Mau ngapain lagi? Bapak Ibu bekerja bisa menyenangkan Tuhan di pekerjaanmu. Pekerjaanmu sebagai penyembahan kamu kepada Tuhan, karena kau lakukan yang terbaik. Jadi bos, jadi karyawan, jadi pegawai pemerintahan, jadi jaksa, hakim, pengacara, pejabat, DPR, MPR, dokter, apapun bidang Bapak Ibu yang kerjakan, guru, akan menjadi orang-orang yang didapati berkenan di hadapan Tuhan. Dari lewat pekerjaan yang dipercayakan kepadamu, Tuhan benar-benar disenangkan, Tuhan disukakan dengan apa yang kau kerjakan, karena akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hati kita harus didapatin lembut. Kalau kita salah, cepat berubah, bertobat, balik kepada Tuhan. Jangan keraskan hati, ngeyel, ngotot, bantah, bela diri. Nanti ujung-ujungnya seperti Saul saja, ditegur bukan malah bertobat cari Tuhan, malah bela diri, membantah, ngeyelan. Beda dengan Daud. Kalau Bapak Ibu suka berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan suka puasa, suka bayar harga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu tahu bagaimana hidup dalam pengurapan, hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Dan Daud ngerti itu. Ketika dia melakukan dosa, dia ngomong sama Tuhan, teriak sama, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena mengerikan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita udah bayar harga, mati-matian, ada puasa, jembalitan, cari Tuhan, terus kita melakukan dosa, dan ujungnya Roh Kudus yang ambil daripada kita, itu akan sia-sia belaka. Dan sebagai hamba Tuhan, kekuatannya itu adalah Roh Kudus. Bayangin kalau Roh Kudus tidak ada pada dalam diri kita, terus kita pelayanan dan pakai kekuatan kita, itu gak akan memiliki dampak apa-apa, gak memiliki otoritas apa-apa. Roh Kudus yang terpenting. Makanya Daud jerit sama Tuhan, jangan ambil rohmu. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, memberikan kuasa dan otoritas untuk ngomong, untuk berbicara, untuk membawa orang dekat sama Tuhan, bukan pada dekat pada diri kita sendiri kok. Roh Kudus yang menemplak, menegur, membimbing, ngajarin banyak hal. Bayangin kalau seseorang Roh Kudus diambil daripadanya, akhirnya roh setan yang memenuhinya. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya mengalami, yang sedang mengalami proses permukaan Tuhan, nikmatin prosesmu, lembutkan hatimu. Saya pun juga diproses terus. Kita sama-sama berjalan bersama kekuatan Tuhan, dan ujungnya kita didapati menjadi berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya kuat, teguh, kokoh, hatinya semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau. Amin. God bless you.